Halo semuanya, jumpa lagi dengan Arya. Masih di seputar perkulitan duniawi. Di video kali ini kita akan mencoba mengenal berbagai jenis kulit populer yang ada di dunia beserta produksinya atau penyamaknya atau biasa juga disebut sebagai tannery. Nah, sebagian besar kulit yang saya masukkan di list kali ini adalah yang saya lihat cukup banyak populer digunakan oleh crafter-crafter di Instagram, baik lokal maupun internasional. Kulit apa aja yang mungkin pernah saya pegang langsung, pernah melihatnya secara langsung kita bahas dari mulai yang pertama. Yang pertama dari US atau Amerika, ada dua tannery besar yang saya masukkan di sini, yaitu Horween dan Wicked Craig. Untuk Horween sendiri, ini adalah salah satu tannery paling terkenal di dunia, nggak cuma di Amerika aja, karena mereka memproduksi salah satu artikel yang sangat populer di seluruh dunia, sangat digandrungi, sangat diidam-idamkan oleh mungkin seluruh crafter ya, yaitu yang pertama Shell Cordovan. Ini ibarat apa ya, godnya kulit gitu ya mungkin ya. Salah satu kulit yang paling mahal di dunia, paling mahal, paling eksklusif. Jadi di dunia ini hanya ada beberapa tannery yang sampai sekarang masih memproduksi Shell Cordovan, hanya dibuat dari bagian bawah dari bokong kuda, sisi kanan dan kiri. Karena itu merupakan tempat di mana serat kulitnya itu paling padat dan paling kuat. Nah, itulah kenapa Shell Cordovan ini begitu mahal, karena selain dari materialnya, itu juga proses tanningnya atau masaknya hingga bisa digunakan itu bisa mencapai waktu 6 bulan. Untuk harga Shell Cordovanya kurang lebih di sekitar 1,5 juta rupiah per fitnya ya. Rata-rata satu lembar Cordovan itu kalau yang ukuran kecil itu kalau nggak salah di sekitar 1,5an feet. Kemudian yang besar itu ya paling 3 feet gitu ya, rata-rata yang beredar di kebanyakan. Sebagai gambaran harga, untuk jadi strap jam itu di Indonesia kalau nggak salah harganya berkisar mulai start 1 jutaan. Terus untuk dompet bifold gitu ya, dompet bifold itu start di 3,5 jutaan. 3,5 jutaan itu luarnya Cordovan, dalamnya Itali gitu, jadi mix. Kemudian selain itu di Horween, selain ada Cordovan, Shell Cordovan, dia juga punya artikel lain yang cukup terkenal, yaitu Chromexcel. Nah, Chromexcel ini dia diklaim itu sebagai the original pull up atau the classic pull up. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin nyebutnya ya pull up aja gitu. Cuma di Tannery Horween dia mengeluarkan artikel pull upnya itu yang bernama Chromexcel. Ada salah satu juga saya sempat lihat di marketplace itu ada yang menjual strap jam berbahan Chromexcel itu kurang lebih start harganya di 400 ribuan. Kemudian untuk kayak jadi card holder itu di kurang lebih 700 atau 700 sampai 900 ribuan. Card holder simple ya, paling 2 slot gitu. Dua artikel ini kalau menurut saya ini adalah artikel paling populer ya dari Horween. Kemudian selain itu juga dia sebetulnya ada Essex, ada football, tapi ya yang paling populer itu si Horween Shell Cordovan itu sama Chromexcel gitu ya, yang kayaknya paling ikonik gitu dari Horween. Nah, tannery selanjutnya masih dari US, yaitu Wicked and Craig. Nah, Wicked and Craig ini sebetulnya kalau saya sendiri yang melihat itu di luar US ini agak kurang populer kayaknya ya, kalau dibandingkan dengan kayak tannery lain gitu. Tapi untuk di US ini banyak banget crafter-crafter yang menggunakan produk dari Wicked and Craig dan membanggakan produk ini gitu. Wicked Craig ini cukup diakui gitu bahwa kulitnya itu memang bagus-bagus gitu ya. Nah, mereka punya beberapa artikel yang menurut saya itu paling banyak sering digunakan oleh crafter, yaitu harness, latigo, dan
English Bridle. Nah, kalau teman-teman penasaran, bisa cek di beberapa crafter dari Kanada atau US itu banyak yang menggunakan kulit-kulit jenis ini. Kayak contohnya Ryan di channel Little King Goods itu. Nah, dia juga ada videonya yang menggunakan kulit dari Wicked Creek. Oke, selanjutnya teneri dari Jepang. Dari Jepang ada dua teneri yang well known di dunia, yaitu yang pertama ada Shinki Hikaku. Nah, Shinki Hikaku ini memproduksi sel Cordovan, yaitu sama seperti si Horween yang dari Amerika ya. Untuk Shinki Hikaku dari yang saya pegang, baru megang ya, belum bisa beli nih. Kemarin sempat pegang di sinar kulit. Yang bedanya itu kalau sama Horween itu bagian flashnya, bagian belakangnya itu berbeda dengan yang Horween. Terus dari karakter warnanya itu dia lebih cerah gitu, banyak warna yang lebih cerah gitu untuk Shinki Hikaku. Cakep-cakep banget sih, warnanya cakep-cakep. Harganya juga sama, kurang lebih di 1,5 juta dan ukurannya tidak terlalu besar, yaitu berkisar 2 sampai 2,8 feet untuk per lembarnya. Kemudian tenor yang kedua ada Tochigi, dan ini sebetulnya saya tidak terlalu familiar ya karena jarang ngulik tentang Tochigi ini. Tapi dari beberapa referensi yang saya baca itu Tochigi memang termasuk salah satu yang cukup terpandang gitu di dunia craft ini. Dan di Indonesia itu ada salah satu brand yang menggunakan kulit dari Tochigi untuk produk line mereka yang belakangnya J, depannya V. Untuk gambaran itu harganya sekitar 700.000. Untuk card holder satu slot itu harganya di 700 ribuan. Dan untuk bifold dengan eksterior dan interiornya sama, yaitu Tochigi, tapi si lapisannya, liningnya itu menggunakan genuine suede. Itu sekitar 1,7 juta. Nah, untuk artikel-artikelnya kalau dilihat dari website mereka itu lumayan banyak ya, sebetulnya banyak banget jenisnya. Tapi kalau nggak salah yang ada di sinar kulit itu yang artikel jeans. Itu harganya juga lumayan mahal ternyata, yaitu di kisaran 260 ribuan per feet. Dan itu lembarannya gede-gede banget, kayak bisa sampai 30 feet satu lembarnya. Gitu. Jadi harga untuk beli satu lembar itu ya bisa 6 sampai 8 juta gitu ya. Nah, selanjutnya kita geser lagi ke Prancis. Nah, di Prancis ini banyak tannery yang kayak punya ciri khas ya. Ciri khasnya itu ada yang mereka memakai calf skin dan goat skin. Saya menulis ada 3 tannery di Prancis yang lumayan terkenal dan banyak dipakai juga oleh crafter-crafter. Yang pertama itu Haas, double A, HAAS. Nah, Haas ini, tannery Haas ini kebanyakan memproduksi calf skin. Calf skin itu kulit yang diproduksi dari sapi yang masih muda, yaitu umurnya itu di bawah 1 tahun gitu. Bahkan ada beberapa referensi sih ini ya, kayak kriterianya itu di bawah 6 bulan gitu. Yang pertama ada Epsom, saya nggak tahu bacanya gimana. Harganya di kisaran 350 ribuan. Kemudian ada Zermatt, itu juga sekitar 350 ribuan. Dan ada Novonapa. Novonapa itu kisaran 400 ribuan. Nah, sebetulnya ada artikel yang lainnya dari brand ini, dari tannery ini, tapi ini beberapa yang ada di sinar kulit. Jadi kalau penasaran pengen beli, silahkan bisa langsung menuju sinar kulit. Nanti saya bolehlah bagi-bagi dikit. Kalau teman-teman sering lihat ini ya, crafter-crafter yang high end
yang luxury goods gitu, ini banyak banget pakai bahan-bahan jenis ini ya, jenis calf skin, goat skin, eh, yang diproduksi kayak salah satunya ini brand Tannery khas dari Prancis. Kemudian yang kedua itu Tannery-nya Alran. Nah ini udah beberapa kali saya sebut karena saya punya tiruannya ya. Nah untuk Alran sendiri dia spesialis ke kulit kambing ya, bisa dibilang karena artikelnya itu kebanyakan berasal dari goat skin. Nah itu juga sama kayak kambing muda gitu ya. Untuk artikel dari Alran ada 3. Yang pertama Suli, harganya 250 ribuan per feet. Kemudian ada juga Caviar, ini juga sama sekitar 250 ribuan. Dan ada Saviano. Nah Saviano ini cukup menarik ya, karena ternyata memang dikembangkan oleh namanya itu Mario Prada, yaitu pendiri dan desainer dari brand Prada, brand yang sangat terkenal ya, salah satu brand terkenal dan high end. Setelah sukses dengan model yang menggunakan tekstur Saviano ini sempat dipatenkan gitu. Jadi si brand lain itu nggak bisa pakai kulit yang bertekstur Saviano itu. Nah baru setelah patennya itu expired, baru brand lain itu ya bermunculan untuk membuat kayak leather goods dengan kulit Saviano. Nah Saviano ini meskipun sangat mahal ya, sangat mahal, paling banyak imitasinya. Ini termasuk imitasi Saviano yang kemarin saya bakar ya. Selanjutnya ada Daggerman. Nah ini yang agak saya ketahui sedikit itu Baranil ya. Ini juga menggunakan calf skin sebagai bahan kulit mereka. Dan harganya di kisaran 350 ribuan per feet. Beberapa dari tannery Prancis ini itu rata-rata itu digunakan untuk membuat produk-produk yang high end, yang menyerupai kayak brand H, brand L dan V, terus Prada. Karena kalau Prada jelas ya itu ininya Saviano itu banyak. Memang beberapa produk dari luxury brand ini itu juga menyebutkan kayak bahan-bahan yang digunakan itu salah satunya itu ya. Salah satunya beberapa artikel yang ada di Tannery Prancis ya, itu kayak Sevre, terus Epsom dan French calf skin gitu ya, yang udah kayak jelas banget ke arahnya ke sana. Ada satu artikel lagi yang sering disebut dalam produk-produk high end, itu namanya shrunken calf. Jadi calf sama aja, calf skin sebenarnya. Cuma ini belum sempat saya ulik lebih lanjut karena udah keburu meledos otaknya. Shrunken calf ini diproduksi sama beberapa tannery di Jerman, ada juga di Prancis gitu. Nah, salah satu tannery dari Jerman ini namanya Perlinger. Itu memproduksi shrunken calf. Ini ya, minimal teman-teman ada bayangan, jadi kalau ada deskripsi produk kayak shrunken calf, French calf skin, goat skin, terus nama-nama artikel ini kayak Epsom, terus Saviano atau Caviar, itu jadi apa ya, respect sama harganya gitu, nggak ditawar kayak 150 ribu. Karena ini harganya ya lumayan sih.